Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Ataroza Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari kelas Praktikum A dengan NIM 440 3246 227. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN menggunakan software DuckMaster. Oke, langsung saja. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan sistem kendali. Jadi sistem kendali itu apa? Sistem kendali merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur suatu proses agar variabel keluarannya sesuai dengan nilai yang diinginkan atau disebut juga set point. Dalam kendali otomasi, dalam dunia otomasi, terdapat dua jenis sistem kendali yang umum digunakan, yaitu kendali on-off dan kendali PID, atau proporsional, integral, dan derivatif. Kedua sistem ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur keluaran agar tetap stabil. Namun, cara kerjanya saja yang berbeda. Oke, yang selanjutnya kendali on-off. Jadi, kendali on-off adalah sistem kendali paling sederhana yang hanya memiliki dua kondisi kerja, yaitu menyala dan mati, yaitu on-off. Sistem ini bekerja seperti saklar otomatis yang menghidupkan atau mematikan aktuator berdasarkan perbandingan antara nilai keluaran dan set point. Misalnya pada pengendalian suhu ruangan. Jika suhu di bawah set point, maka pemanas akan menyala. Dan jika suhu di atas set point, maka pemanas akan mati. Kendali ini mudah digunakan dan murah, tetapi kelemahannya adalah menghasilkan osilasi atau perubahan naik turun di sekitar nilai set point, sehingga tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan akurasi tinggi. Oke, selanjutnya ada kontrol PID. Jadi PID ini itu adalah proporsional, integral, dan derivatif. Nah, kendali PID adalah sistem yang lebih kompleks dan banyak digunakan di industri karena mampu mengatur keluaran secara lebih halus dan presisi. PID bekerja dengan tiga aksi utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Aksi proporsional memberikan respon sebanding dengan besar kesalahan atau error antara set point dan keluaran aktual. Aksi aksi integral memperbaiki kesalahan secara terus-menerus hingga nol dengan menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Sedangkan aksi derivatif bertugas merespon perubahan cepat pada error untuk mencegah lonjakan atau overshoot dan mempercepat kestabilan sistem kombinasi untuk mencegah lonjakan atau overshoot dan mempercepat kestabilan sistem. Kombinasi ketiga aksi ini membuat kendali PID mampu menghasilkan sistem yang stabil, cepat, dan akurat. Nah, di sini saya memiliki tiga sampel ya nilai parameter kontrol on-off hysteresis. Jadi di ketiga jenis percobaan ini dapat dilihat grafiknya itu dari ketika awal dinyalakan itu akan naik secara perlahan. Misal suhunya akan naik secara perlahan. Jadi yang berwarna biru ini adalah set point. Jadi yang berwarna hijau ini adalah kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhunya ini akan mendekati set point. Kurang lebihnya seperti itu. Ketika sudah melewati set point, suhunya akan secara konstan mempertahankan kondisinya di situ dan mengepaskan di set point-nya. Misal set point-nya adalah 50. Jadi di sini kan sudah melewati 50, anggaplah ini 51. Jadi akan secara konstan lurus, lalu turun untuk menyesuaikan set point yaitu 50.
Kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah ketiga sampel yang saya dapatkan ketika melakukan percobaan. Oke, selanjutnya, cara penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S T4RN dengan menggunakan Dark Master. Oke, di sini saya memiliki video ya, video penggunaan Dark Master, bagaimana cara men-settingnya dan menggunakannya. Oke, di sini membuka software Dark Master, lalu ini membuka super device list, lalu mencari TK4, lalu diklik, pilih serial, oke, lalu ini diklik kanan, ketik add, lalu satu, itu lebih dari oke, selanjutnya ada di connect, selanjutnya pilih IO list, lalu pada TK4 pilih present value, set value, out satu lamp, lalu keluar, dan selanjutnya adalah read all parameter. Nah, di sini kita men-setting sesuai kebutuhan kita, set value-nya 50, input type-nya tjj.h, heating on hysteresis-nya adalah 2, lalu kontrol metodenya adalah on off, lalu user levelnya adalah standar. Oke, kurang lebih itu saja untuk all parameter. Kita lanjut ke view, pilih tool, lalu runtime screen, pilih line grab, lalu pilih ini grab setting. Nah, di grab setting ini kita men-setting menitnya menjadi 4 dan kita ubah menjadi min per second. Y-axis settingnya minimalnya menjadi 28, maksimalnya menjadi 60. Itu untuk left y-axis, untuk right y-axis ya kurang lebih sama, yaitu minimalnya 28, maksimalnya 60, lalu oke. Selanjutnya di sini ada itu ini yang ada centang 3 ini, yaitu nanti untuk present value, set value, dan out satu line. Nah, itu nanti akan kita masukkan semua di sini ya. Ini akan dimasukkan ke sini, lalu pilih project, dan kita run. Nah, jadi itu ada warna biru, hijau, dan ungu. Itu merupakan, yang biru itu adalah set value, yang hijau adalah present value, dan yang ungu adalah out satu line. Nah, set value ini adalah suhu yang ingin kita tuju. Eh, Lalu yang hijau ini adalah kenaikan suhu. eh, itu merupakan kenaikan suhu yang akan menuju set point atau set value, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang berwarna ungu itu adalah on off-nya ya. Jadi garis ungu yang sedang menyala sekarang adalah on. Nah, agak di uh, kita tunggu saja ini. Ini sudah semakin mendekati set value ya. Jadi ini secara perlahan-lahan suhunya naik, mendekati set value. Oke, kita tunggu saja. Oke, semakin naik, naik, kurang lebihnya seperti itu ya, seperti yang dapat dilihat di sini. Oke, nah ketika present value-nya sudah mencapai set point atau melewati set point, eh, out satu lamp-nya itu akan off. Nah, lah kenapa off? Karena
suhunya ingin menyesuaikan dengan set point. Kan kita inginnya 50. Tapi jika present value-nya naik terus, itu kan tidak sesuai keinginan kita. Lah, kita men-setting set value-nya pada 50 dan present value-nya akan mengikuti seperti itu. Nah, sekarang ini kan ini tadi on dan sekarang off karena present value-nya sudah melewati set value. Nah, ini akan secara konstan lurus terus seperti ini. Nah, lama-kelamaan nanti juga akan turun ya, kurang lebih seperti itu. Kita tunggu saja ini. Nanti secara perlahan akan turun menyesuaikan dengan set value-nya. Mungkin bisa saya percepat saja untuk yang ini. Ntar di sini, nah, nah ini sudah turun ya. Ini turun menuju set value-nya yaitu 50 derajat. Nah, ini sudah konstan mengikuti set value-nya di sini. Kita percepat lagi. Nah, ini karena kita men-settingnya waktunya adalah 4 menit, nanti kalau sudah mencapai 4 menit akan secara perlahan eh, rancangan ini akan mati secara otomatis kurang lebih seperti itu. Dan suhunya akan turun kembali. Ya, seperti ini ya, ini kan sudah mulai turun, sudah tidak berada di set point. Nah, di sini setelah selesai, di sini rancangan kita di save terlebih dahulu, bebas untuk penemaannya. Misalkan di sini adalah pertemuan 7. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah nanti di save, lalu akan secara otomatis kita diarahkan ke Excel. Nah, Excel-nya itu isinya adalah ini. Kita kembali lagi ke ini. Nah, cara pengambilan data dan nilai PID yang paling sesuai. Nah, di sini merupakan eh, data dari rancangan percobaan yang dilakukan sebelumnya. Jadi ketika tadi sudah di save, akan secara otomatis kita masuk ke Excel. Nah, isi Excel-nya adalah ini, data yang kita lakukan tadi. Nah, jadi di sini per detik akan mengambil data. Misal kita mulainya dari 31 derajat. Nah, untuk yang sini adalah set value-nya 50. Nah, jadi setiap detik akan mengambil data suhunya. Nah, kita jalankan di sini. Nah, di sini kan masih 31. Jadi per detik itu diambil datanya, lalu mulai naik terus. Di sini menjadi 32, di sini menjadi 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, dan seterusnya hingga 50, yaitu set value-nya. Nah, di sini kan masih lewat menjadi 51. Nah, nanti akan secara perlahan-lahan menyesuaikan set value-nya yaitu 50. Lalu ketika kan tadi kita setting dalam 4 menit ya. Nah, ketika sudah selesai hingga 4 menit, sistemnya akan mati dan mulai turun, turun, dan semakin turun. Sini kan 50, lalu turun ke 49. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dari sekian banyak percobaan yang sudah saya coba, nah, nilai PID yang paling sesuai adalah yang ini ya, yang hasilnya paling bagus di antara yang lainnya, yaitu P-nya 11, I-nya 45, dan D-nya 30. Nah, untuk hasil grafiknya seperti ini. Jadi kan ini naik secara perlahan-lahan, lalu
Di sini sudah mencapai set value, ini naik, lalu turun dan start konstan lurus terus. Nah, untuk yang ini adalah on off-nya. Jadi terjadi perubahan on off seperti itu secara terus menerus. Oke, kita lanjut. Nah, ini kenapa? Berdasarkan grafik hasil pengujian dengan nilai P yaitu 11, I 45, dan D 30. Dapat dikatakan bahwa nilai PID tersebut sudah cocok dan optimal. Hal ini terlihat dari grafik suhu aktual atau present value yang naik secara stabil dan terkontrol menuju nilai set point, yaitu 50 derajat Celcius, tanpa terjadi lonjakan atau overshoot yang besar. Nah, respon sistem juga cukup cepat karena nilai proporsional gain P mampu memberikan koreksi yang tanggap terhadap error, namun tidak terlalu tinggi sehingga tidak menimbulkan osilasi berlebihan. Nilai integral sebesar 45 membantu menghilangkan kesalahan tetap atau steady state error secara perlahan hingga suhu mendekati set point dengan baik. Sementara itu, nilai derivatif sebesar 40, sebesar 30 berperan penting dalam meredam perubahan mendadak sehingga sistem menjadi lebih halus dan tidak bergetar. Hal ini terlihat dari pola kerja out satu lem yang stabil dan tidak sering berubah, yaitu on off-nya secara cepat. Secara keseluruhan, kombinasi nilai PID ini menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan presisi, sehingga dapat dikatakan sebagai nilai PID yang paling sesuai berdasarkan grafik yang ditampilkan. Jadi ketika saya melakukan percobaan itu ada sekitar lebih dari 10 percobaan ya, dan di antara seluruh percobaan itu eh, nilai parameter inilah yang hasil grafiknya itu paling bagus, kurang lebihnya seperti itu. Nah, eh, oke, sepertinya saya cukupkan pemaparan materi saya untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.